La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, ayah bunda bang kakak semua, para santri, mahasantri, SOD dan juga SPA, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih izinkan kita kemudian bangun dari tidur kita masih dibalut dengan cahaya Islam, kenikmatan iman, dan juga tentunya kesempatan untuk terus mengawali hari-hari kita dengan kebaikan dan mengisi hari-hari kita dengan kebaikan pula sampai akhirnya nanti kita menutup hari nanti malam juga dengan kebaikan, bangun lagi untuk mengawali dengan kebaikan. Terus seperti itu, ini adalah merupakan rezeki yang sangat luar biasa, rezeki yang sangat tak ternilai harganya buat kita hamba-hamba Allah yang sudah jelas nasibnya, ya pasti semuanya akan menuju kematian. Pasti semuanya akan menuju akhir daripada perjalanan, ya, yang mana ketika kita menyadari bahwa di dunia ini bukanlah sebuah puncak tapi adalah sebuah tahapan, karena yang namanya puncak itu tidak ada setelahnya, ya, yang disebut dengan puncak itu tidak ada lagi setelahnya. Nah, baru disebut sebagai puncak. Maka kalau kita lihat kemudian ke diri kita, apakah dunia ini puncaknya? Tentu tidak. Kenapa? Karena dunia ini bukanlah kemudian akhir, karena masih banyak setelah dunia ini. Nah, berarti dunia ini bukanlah puncak. Maka kalau kita mengatakan di dunia ini adalah puncak kenikmatan, belum. Karena dunia ini bukanlah ujungnya, masih ada setelah dunia. Begitu juga sebaliknya, ketika kita merasa menderita, sampai sebutkan sebagai di dunia ini adalah puncak penderitaan, belum tentu juga, gitu ya. Bukan berarti kemudian kita berputus asa, tidak, tapi justru bahwa kita menyadari dunia ini adalah tahapan, sebuah tahapan yang harus kita lalui, yang menentukan puncaknya nanti kita di mana. Nah, jadi ketika kemudian dalam tahapannya ini Allah berikan kita kesempatan untuk terus berbuat baik, berada dalam lingkungan kebaikan, melaksanakan kebaikan-kebaikan dan seterusnya, maka ini adalah rezeki nikmat yang sangat agung, yang sangat luar biasa, yang perlu kita kemudian terus syukuri. Seringan-ringannya syukur kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tentu separipurnanya syukur kita, nah, dengan kita melaksanakan apa yang kemudian Allah perintahkan dan betul-betul berusaha sedaya mampu kita menjauhi segala apa yang Allah kemudian larang atas kita hamba-hambanya. Selanjutnya selalu beriringkan salam ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyak kita lepaskan berselawat kita agar kemudian bisa kemudian mampu dan sanggup kita menimbulkan cinta yang sangat-sangat besar kepada baginda Rasulullah SAW, rindu yang sangat luar biasa kepada Rasulullah, dan sehingga cinta dan rindu ini membuahkan sebuah kesetiaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana kesetiaan itulah yang hari ini sangat-sangat berat memegangnya, sangat-sangat berat melaksanakannya. Kenapa? Karena di tengah-tengah fitnah yang sangat luar biasa hari ini, penuh perjuangan kemudian umat muslim, kita umat baginda Rasulullah SAW, untuk memegang teguh apa yang sudah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semuanya. Ya, hari ini kita melihat bagaimana kemudian kalau Allah tidak memberikan rezeki penglihatan yang hak kepada kita, sakit mata kita ngelihat mana sebenarnya yang bisa kita dengar, mana yang sebenarnya yang hak, mana sebenarnya yang batil, mana sebenarnya yang bisa kita contoh, mana sebenarnya yang bisa kita ikuti, ya kan? Ustadz mana sebenarnya yang bisa kemudian memberikan kita jalan yang benar, gitu ya? Mana yang dusta dan seterusnya. Maka kecintaan kita, dasar kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, itulah yang membuat kita kemudian dimampukan, dimudahkan untuk melihat. Karena apa? Karena semakin kenal kita dengan baginda Rasulullah, maka semakin tahu kita mana yang Rasul cintai, sukai,
suruh, mana yang Rasul kemudian benci, ya kan, larang dan perintahkan untuk ditinggalkan. Sebagaimana kita bermuamalah dengan manusia, semakin kita cinta dengan seseorang, salah satu ciri-cirinya adalah semakin kita tahu apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, ya kan, apa yang dia mau, apa yang dia nggak mau, apa yang dia senang, apa yang dia nggak senang. Ini salah satu ciri-ciri ketika kita cinta seseorang, gitu kan. Nah, sama halnya ketika kita mengaku mencintai baginda Rasulullah SAW, maka semestinya kita tahu apa yang Rasulullah SAW cintai, apa yang tidak, apa yang Rasul suka, apa yang tidak, apa yang Rasul kemudian mau, apa yang tidak. Nah, begitu. Nah, maka kemudian dari mana kita bisa kemudian mengetahui itu semua? Nah, dasarnya adalah kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga kita dimampukan untuk terus mengetahui ya apa-apa yang sudah kemudian Rasul perintahkan kepada kita dan apa yang dilarang. Baik, ayah bunda bapak semua, kita lanjutkan kajian 1-2 kita nih. Ketika kemudian salah satu asbabun nuzul ya, asbabun nuzul, sebab diturunkannya ayat Al-Quran di surat Yunus ya, di surat Yunus ayat 62. Surat Yunus ayat 62. Pada saat itu ketika turun kemudian ayat yang mengatakan bahwa barang siapa yang kemudian melakukan keburukan, maka Allah akan membalasnya. Barang siapa yang melakukan kejahatan, maka Allah akan membalasnya dengan kejahatan pula. Ya kan? Maka Allah akan membalasnya dengan kejahatan dan penderitaan yang jauh lebih dahsyat daripada kejahatan yang mereka perbuat. Maka pada saat turun ayat berbunyi seperti ini, para sahabat kemudian bersedih. Ya kan? Para sahabat kemudian bersedih. Kenapa para sahabat bersedih? Karena mereka langsung ingat masa lalu mereka. Ya kan? Karena para sahabat ini kan semuanya melalui masa-masa jahiliyah, masa-masa mereka minum khamar, masa-masa mereka kemudian menyembah berhala, masa-masa mereka eh, masa-masa mereka kemudian membunuh anak-anak, wanita, bayi-bayi perempuan, dan pokoknya masa jahiliyah lah pokoknya, ya kan. Maka ketika turun ayat yang menyatakan bahwa barang siapa yang berbuat jahat, Allah akan membalas dengan balasan kejahatan dan penderitaan yang lebih dahsyat daripada perbuatan mereka, maka para sahabat bersedih. Mereka langsung ingatkan masa lalu mereka begitu. Maka Rasulullah SAW, ini hadis riwayat Muslim ya, maka Rasulullah SAW kemudian memotivasi mereka, ya. Apa yang Rasulullah SAW sampaikan? Janganlah kamu sesekali terlalu bersedih, janganlah terlalu bersedih, ya kan? Dan tetaplah berbuat kebaikan, walaupun kita punya masa lalu. Nah, itulah kira-kira, punya masa lalu, punya dosa, punya kesalahan, ya, punya kejahatan di masa lalu. Lantas kemudian kita sekarang sudah hijrah, sudah bertobat seperti itu, dan ketika membaca ayat-ayat seperti ini, ketika mendengarkan kemudian ancaman Allah seperti ini, ada rasa sedih dalam hati kita. Maka pesan Rasulullah SAW, janganlah terlalu sedih berlebihan, ya, jangan sedih berlebihan, tetaplah melakukan kebaikan, nah, tetaplah melakukan perbuatan kebaikan. Karena sesungguhnya, nah, lanjutan dari sabda Rasulullah, karena sesungguhnya maaf, karena sesungguhnya musibah gitu ya, musibah yang menimpa seorang muslim, ya, musibah yang menimpa seseorang muslim itu senantiasa sebenarnya adalah menjadi penggugur dosa, penghapusan dosa baginya, bahkan dalam bencana terkecil pun, bahkan dalam musibah terkecil pun yang menimpa seorang muslim itu adalah penghapusan dosa baginya, sampai kemudian sebuah duri yang menusuknya. Masya Allah. Sampai kemudian sebuah duri yang menusuknya. Jadi bagi seorang muslim, ya, sabda baginda Rasulullah SAW, bagi seorang muslim, duri yang menusuk kita pun, ya, itu adalah insya Allah sebuah penghapusan dosa bagi kita. Ya, sebuah penghapusan dosa bagi kita. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 4671. Ya. Wih, keren banget ayah Beben hafal. Enggak, ayah saya baca. Ya, hadis riwayat Muslim 4671. Ya, saya baca. Nah, gitu. Jadi ini adalah motivasi buat kita.
Ya, kita semua punya masa lalu, kita semua punya kejahatan yang pernah kita perbuat, kesalahan yang pernah kita perbuat, kekhilafan yang pernah kita perbuat. Tidak boleh kemudian bersedih berlarut-larut, bahkan sampai mengecap dirinya kemudian aku ini pendosa, nggak layak kemudian nggak akan mendapatkan ampunan Allah. Aku ini banyak salah, nggak layak kemudian untuk mendapatkan sebuah kesempatan untuk terus berbenah. Aku ini dan seterusnya. Merasa minder. Itu justru Allah benci. Allah sangat membenci hal-hal seperti itu. Ya, mengutuk diri atau meratapi diri itu nggak boleh. Nah, ini harus menjadi motivasi buat kita semua. Dan inilah yang menjadi motivasi kepada saudara-saudara kita yang di Palestina. Bayangkan saja ditusuk duri aja itu menjadi penggugur dosa, penghapusan dosa. Apalagi dibom sama rudal. Oh. Inilah alasannya kemudian kenapa saudara-saudara kita di Palestina satu takkan menyatakan takkan pernah mereka kemudian keluar dari tanah mereka. Kemarin saya dapat video anak kecil gitu ya, saya posting di Instagram saya. Dia bilang, betul kondisi kami saat ini sulit. Ya, kondisi kami saat ini sulit. Saya kemudian kehilangan orang tua saya, kehilangan kakak-kakak saya dan keluarga saya. Tapi di ujung kalimat apa dia katakan? Masih anak kecil, kalau dari fisiknya itu seumuran SD paling. Tapi demi Allah, ya kan? Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sesungguhnya derita yang kami terima hari ini adalah menjadi berbuah kebahagiaan bagi kami, dan kami nyatakan kepada Israel, kami tidak akan meninggalkan walau sejengkal daripada tanah-tanah Gaza. Nah, gitulah kira-kira. Apa motivasinya? Ini salah satu motivasinya. Kalaupun ada musibah, bahkan kemudian ditusuk duri sekalipun, itu menjadi penghapusan dosa buat seorang muslim. Apalagi sedahsyat itu. Maka sama hari ini buat kita semua, ada rasa kemudian kita dikasih sakit, dikasih kemudian cobaan, dikasih bangkrut, dikasih kemudian ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu bersedih hati. Karena senantiasa itu sedang digugurkan dosa-dosa kita, asbab kemudian musibah tersebut itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah kemudian atas kejadian ini, turunlah kemudian surat Yunus ayat 62. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah itu. Nah, ini Allah kemudian setelah Rasulullah SAW menghibur para sahabat, ya, menghibur para sahabat yang tadi bersedih itu lewat hadis riwayat Muslim tadi yang nomor 4671 tadi itu, maka dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus ayat 62. Ala inna auliya Allahu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak kemudian bersedih hati mereka. Maka ada dua ciri-ciri wali Allah. Apa itu? Tidak ada takutnya. Walam yakhsha illallah. Tidak ada takutnya kecuali kepada Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan tidak kemudian ada kesedihan dalam hati mereka selama itu masih perkaranya perkara dunia. Ya. Jadi tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah dan tidak ada rasa sedih. Tidak ada yang mampu membuat hati mereka bersedih selama itu masih perkaranya apa? Perkara dunia. Selama kemudian dunia yang terusik, dunia mereka yang terganggu, dunia mereka yang kemudian terambil, tercuri, terampas, maka itu takkan pernah sanggup membuat hati mereka bersedih. Itulah aulia-aulianya Allah. Itulah walinya Allah, kekasih Allah. Lantas siapa mereka itu? Di lanjutan ayat ke-63-nya. Ya kan? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maka siapa nih orang-orang nih? Siapa nih kekasih Allah nih? Yang kemudian tidak ada takut dalam dirinya kecuali kepada Allah. Dan tidak kemudian sedikit pun perkara dunia mampu membuat hatinya bersedih. Siapa mereka ini? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka ini yang kemudian satu beriman, yang kedua bertakwa. Mereka-mereka yang kemudian imannya sudah selesai, sudah tuntas, sudah paripurna.
La raiba fi, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Bagaimana kemudian kita menyaksikan saudara-saudara kita di Palestina ketika ditanya apa motivasi mereka? Mereka selalu di ujung perkataan mereka sampaikan, Inna nasrullah qarib, sesungguhnya kemudian pertolongan Allah itu dekat. Ya kan? Sesungguhnya kemudian janji Allah itu pasti. Sesungguhnya kemenangan itu pasti. Sesungguhnya yang kami rindukan adalah surga. Kami tak takut kemudian kehilangan dunia dan seterusnya. Inilah yang esensinya yang dimaksud dengan amanu, imannya paripurna. La raiba fi, tidak ada keraguan kepadanya. Semua kemudian janji Allah itu mereka imani, mereka yakini beribu-ribu persen. Tuntas sudah. Maka ciri-ciri orang yang menjadi kekasih Allah adalah mereka-mereka yang hanya mengimani janjinya Allah. Sehingga janji manusia tak mampu membuat mereka lagi bersedih. Janjinya manusia tak mampu membuat mereka lagi kemudian takut. Kenapa? Karena yang mereka yakini cuma janjinya Allah. Ya kan? Ada manusia berjanji pada mereka, maka mereka kemudian serahkan janji manusia itu kepada ketetapan Allah. Ya kan? Maka yang dia yakini adalah ketetapan Allah. Maka dia serahkan kemudian semuanya kepada Allah. Wa kanu yattaqun, dan kemudian mereka selain beriman mereka juga bertakwa. Takwa itu apa? Nah, takwa itu adalah definisinya apa? Kemarin waktu kita bahas ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, imamnya Madinah, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, apa itu makna daripada kemudian takwa? Maka Ubay menjawab, ya Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di sebuah tempat yang remang-remang, yang penerangannya tidak terlalu terang, lantas kemudian banyak onak dan banyak duri, apa yang kau lakukan? Ya, aku pernah mengalami itu, maka aku berjalan dengan hati-hati, kata Umar. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, itulah yang dimaksud dengan takwa, wahai Amirul Mukminin. Takwa itu adalah apa? Berhati-hati, tidak sembarangan, tidak sembrono, penuh kemudian pertimbangan. Melaksanakan sesuatu itu pertimbangannya ada, ya kan? Nggak sembrono, nggak sembarangan, nggak asal-asalan begitu, ya, nggak asal-asalan. Yang selalu kemudian berhati-hati lagi, berhati-hati apa? Berhati-hati dia, jangan sampai kemudian yang dia lakukan itu menyakiti baginda Rasulullah SAW dan mengkhianati, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang dia lakukan itu kemudian mengingkari, ya kan, melanggar, ya kan, membuat dia kemudian akan terjerumus kepada kezoliman. Hati-hati dia pokoknya, diukur betul, ya kan, diukur betul. Sebagaimana Masya Allah, kemarin saya sore sebelum saya pulang dari pondok, saya menemankan ibu saya. Karena ibu saya sudah kehabisan belanja, maka membawa ibu belanja. Ya, kalau anak-anak santri manggilnya Ata gitu ya, bawa Ata belanja. Nah, sampai kemudian di sana, ini adalah waktu belanja kami yang cukup apa namanya, yang cukup hati-hati begitu. Kenapa? Mau beli sampo, maka ibu saya bilang, ini bagian dari mereka bukan? Nah, siapa itu mereka tuh, Mak? Ini mereka bukan ini. Mereka ini siapa? Sangkin ibu saya malas menyebutkan Israel gitu kan. Sangkin jijiknya dia mengucapkan Zionis pun jijik dia mengucapkan, diganti dengan ini mereka bukan, kata dia. Oh, maksud mama Israel. Iya, mana ini? Mama nggak tahu, tunjukkan dulu. Maka kami kemudian beli sampo, ditengok dulu produksinya. Pas ada tulisan Unilever, ini mereka nih, Mak. Oh, ini mereka. Pokoknya mama saya nggak sekalipun mengatakan Israel ataupun Zionis, diganti oleh mereka, saking jijiknya kata dia mengucapkan namanya pun jijik gitu. Jadi kemarin hati-hati ya, beli sampo tengok dulu, baca dulu. Aman, ini aman, Mak, aman. Sabun cuci piring, ini mereka nih, Mak. Oh ya, ini mereka. Ganti. Maka takwa, orang bertakwa adalah orang berhati-hati, takut terjerumus, takut menyakiti saudara-saudara seislam, menyinggung saudara-saudara seiman, ya kan, menzolimi saudara sendiri, membuat iba hati dan seterusnya. Ini orang-orang yang bertakwa, senantiasa berhati-hati, maka beriman dan bertakwa. Terus apalagi ciri-cirinya di ayat ke-64. Nah, nanti lanjutkan baca 62, 63, 64 nanti buka. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lahumul busyra. Busyra itu apa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Berikanlah kabar gembira
Kabar gembira buat siapa? Wa basyiril ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Anna lahumul jannah, bahwa bagi mereka adalah surga, tajri min tahtiha al-anhar, yang kemudian mengalir indah luar biasa sampai kemudian Allah gambarkan mengalir di bawah-bawahnya sungai. Ah. Wabashir lahumul busyra, maka bagi mereka kabar gembira, bagi mereka kegembiraan, bagi mereka kebahagiaan. Fil hayatid dunya wal fil akhirah, bukan cuma di akhirat. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sejak hidup di dunia sampai kemudian nanti di akhirat. Maka sejatinya kekasih-kekasih Allah tuh salah satu ciri-cirinya selain beriman dan bertakwa adalah mereka menjalani kehidupan ini penuh dengan kebahagiaan. Ya, penuh dengan kebahagiaan. Ya. Bagaimana Abang bilang seperti itu? Kata Abang tadi salah satu orang-orang yang ciri-cirinya wali Allah itu adalah sahabat saudara-saudara kita di Palestina. Tapi manalah bahagia hidup mereka hari ini? Inilah definisi bahagia orang yang kemudian kacamatanya kacamata dunia sama kebahagiaan wali-wali Allah itu beda, kawan-kawan. Kebahagiaan yang dimaksud yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, makanya di sini kata-kata yang digunakan oleh Allah adalah busyrun, ba, shim, ra, ya kan? Busyrun. Ini adalah kebahagiaan yang beda tingkatannya dengan farhun. Apa itu farhun? Fa, ya kan? Ro, ha, farhun. Farhun adalah kebahagiaan yang definisinya adalah kebahagiaan, sekedar kebahagiaan dunia, kacamatanya cuma kacamata dunia. Tapi kalau busyrun, ya, itu adalah kebahagiaan yang kemudian mungkin dari segi fisiknya, kita lihat saudara-saudara kita dari Palestina, secara fisik, secara zohir, tidak ada kebahagiaan dalam hati mereka. Tapi mereka dikasih oleh Allah busyrun. Apa itu? Bahagia yang memang yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bahagia yang ada tenang dalam hatinya. Bagaimana mereka bahagianya melihat saudara-saudaranya meninggal syahid. Bagaimana seorang ibu mampu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di hadapan jenazah putrinya yang barusan syahidah. Bagaimana kemudian seorang istri bisa bertakbir ketika kemudian diantarkan jenazah suaminya. Itulah busyrun. Itulah kebahagiaan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka orang-orang yang beriman dan bertakwa jugalah yang bisa mampu melihat itu sebuah kebahagiaan. Makanya sering saya sampaikan di awal-awal, mulai dari tanggal 7 Oktober kemarin. Ya, sering saya sampaikan, jangan coba-coba kemudian kita menangisi saudara-saudara kita di Palestina karena sedih, karena kasihan, jangan. Menangislah karena bahagia, karena bangga. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka sedang berbahagia. Karena sesungguhnya mereka sedang lagi dikasih busyrun. Lahumul busyr fil hayati dunya wa fil akhir. Mereka sedang berbahagia. Ya kan? Bagaimana kemudian anak-anak itu di tengah berterbangan rudal dan seterusnya di pengungsian, mereka tetap bisa bercanda. Mereka tetap bisa menghafal Quran. Mereka tetap bisa bermain di pengungsian. Kenapa? Karena mereka tidak peduli karpet tebal. Karena mereka nggak peduli kemudian ruangan ber-AC. Itu cuma dunia, kata dia. Itu cuma dunia. Mereka nggak peduli kemudian tonggak rumah, gedung bertingkat-tingkat, nggak peduli. Sekedar tenda saja itu sudah mampu membuat mereka bahagia. Ini yang dimaksud dengan busyrun. Maka ayah bunda kemudian, ayah bunda bakal semuanya, kita kalau mau menjadi kekasih Allah, maka kita pastikan 3 berarti tandanya. Iman kita total, tuntas, mentok iman kita kepada Allah SWT. Paripurna, nggak gampang digoyah, bahkan nggak mampu goyah dengan apapun. Yang kita yakini adalah janji Allah dan Rasulullah SAW. Selama itu ada kemudian pijakannya daripada janji Allah dan Rasulullah, kita tak gentar dan kita tak kemudian ragu untuk melaksanakannya. Ya kan? Tidak ada keraguan dalam hati kita. Selama itu kemudian ada dasarnya perintah dari baginda Rasulullah SAW, itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada perintah dari Allah, tidak ada keraguan, tidak mampu menggoyah apapun, ya kan? sebagaimana yang dicontohkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika kemudian seluruh kota Mekah waktu itu, baik yang Muslim ataupun yang kafir Quraisy, yang Muslim sudah mulai goyang keimanannya kepada baginda Rasulullah SAW, yang kafir makin tak percaya dengan baginda Rasulullah SAW pada saat kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj.
Maka orang terakhir waktu itu yang ditemui, yang kemudian Abu Jahal, laknatullah, gitu ya, sempat berkata, kalau yang satu orang ini juga tidak percaya dengan cerita Muhammad, maka agama Muhammad selesai, sudah tamat. Wah, begitulah kira-kira. Maka disamperin kemudian Abu Bakar, diceritakan oleh Abu Jahal dengan rinci, dengan detail, ya kan? Pokoknya Abu Jahal waktu itu berdakwah deh kepada Abu Bakar. Kenapa? Karena yang menceritakan peristiwa Isra Mi'raj pertama kali kepada Abu Bakar itu bukan Nabi Muhammad, tapi adalah siapa? Abu Jahal. Abu Jahal tidak sadar dia, ya kan? Karena nafsunya untuk kemudian meruntuhkan keimanan para sahabat, dia hafal peristiwa Isra Mi'raj. Dia ceritakan detail kepada Abu Bakar. Setelah selesai dia ceritakan, bagaimana menurutmu? Ya kan? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Nggak percayakan lu? Nggak mungkin dong, bro. Gitulah kira-kira. Apa kata Abu Bakar? Dengar semua yang berada di sini. Kalian yang bisa mendengar suara saya, dengarkan jawaban saya. Ya kan? Batu di hadapan saya ini, batu putih di hadapan saya, batu hitam di hadapan saya ini, kalau kemudian Muhammad katakan ini putih, maka akan saya kemudian nafikan, akan saya dustakan mata saya, dan saya akui apa perkataan Muhammad bahwa batu ini adalah putih. Wah, Masya Allah. Begitulah kemudian keteguhan. Mendengar itu semua, maka sahabat-sahabat yang sudah beriman tadi, sahabat Rasulullah yang mulai goyang imannya, langsung kuat lagi imannya mendengar jawaban kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Maka dikatakan As-Siddiq yang selalu membenarkan baginda Rasulullah SAW. Sama hari ini, apapun kata orang tentang Palestina, apapun kata orang tentang Hamas, maka simple. Nggak usah kita mau terombang-ambing. Mana yang benar, mana yang simple. Lihat semua fakta di lapangan. Dan mana yang kemudian disetujui oleh Allah dan Rasulnya, mana yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya. Maka itu yang kita ikuti. Selesai. Maka orang mukmin itu tidak lama-lama dia membuat keputusan. Kenapa? Bagi dia clear mana yang hak, mana yang batil. Inilah kemudian iman. Yang kedua takwa. Maka takwa, berhati-hati kita. Berhati-hati kita. Dan yang ketiga adalah senantiasa kemudian yang kita cari itu adalah kebahagiaan, yang kacamata kebahagiaannya adalah kebahagiaan akhirat. Ya kan, kebahagiaan akhirat. Ya, kebahagiaan akhirat. Bukan kebahagiaan dunia. Yang kita cari itu adalah busyra. Lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Kenapa kata Allah? Karena tidak akan ada perubahan bagi janji-janji Allah. Yang beriman bertakwa masuk surga, yang ingkar zolim akan masuk neraka. Tidak ada perubahan di janji-janji Allah. Ya kan? Demikian itulah kemenangan yang agung. Maka bagi-bagi orang lahumul busyru tadi fil hayatid dunya wal akhirah, itulah sesungguhnya kemenangan yang paling agung. Maka orang-orang yang kemudian kacamatanya iman dan takwa, yang mereka lihat hari ini terjadi di Palestina, bukan Israel yang menang, tapi yang menang adalah umat muslim yang ada di Palestina. Bukan Israel yang kemudian mengalami kemenangan, tapi yang mengalami kemenangan yang agung adalah umat muslim yang ada di Palestina. Makanya saya sampaikan sekali lagi, jangan pernah menangisi karena sedih, tapi menangislah karena bangga, karena kemudian bahagia. Menangislah karena rindu, kita ingin membersamai mereka di sana. Menangislah karena rindu kita ingin kemudian bergabung dengan mereka di sana, menggapai kemenangan yang agung, ya, kebahagiaan yang sempurna. Begitu ya Bunda Bangga semua, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita untuk terus kemudian mengejar predikat kekasih Allah, ya, untuk mengejar kemudian predikat wali-wali Allah. Dengan apa? Dengan meningkatkan, mentotalitaskan, memparipurnakan iman kita, menjalani kehidupan kita ini dengan penuh hati-hati, takwa, dan terus kemudian yang kita kejar dalam hidup ini bukan kebahagiaan yang kacamatanya dunia, tapi kebahagiaan yang kacamata akhirat. Orang-orang yang kemudian selama perkara yang diambil dari tangannya perkara dunia tak akan membuat hatinya sedih, ya kan? Selama urusan-urusan dunia yang hilang dari dirinya tak akan membuatnya bersedih hati dan tak akan membuatnya bertakut-takut diri. Nah, begitulah kira-kira. Mudah-mudahan kita semua Allah izinkan untuk sampai ke level menjadi kekasihnya Allah, yang kemudian bisa menjalani kehidupan ini dunia bahagia dari dunia, lebih bahagia lagi nanti di akhirat. Begitu ya Bunda Bangga semua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, terus istiqomah dalam membersamai ini semuanya. Ya, jazakumullah khairan.
Semoga kita semuanya diberikan Allah keistiqomahan sampai husnul khatimah. Yang baik datang dari Allah, yang salah, yang hilaf-hilaf datang dari saya, hamba yang doif, hamba yang penuh salah, penuh khilaf. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum semua. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah ahsanal jaza kepada Ayah Beben yang tadi telah menyampaikan kajiannya. Jannah mohon izin untuk membacakan resume kajian yang tadi sudah disampaikan di akhir acara ya. Selanjutnya kita akan mengikuti program MIM atau menghafal itu mudah.